ayat 1 hingga 5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah, yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyak pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, gubernur Yaman bernama Abraham yang membangun pusat pemerintahannya di kota Sanca merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota Sanca lebih ramai dari kota Mekah. Abraham memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai penawar, bagaimana perkembangan kota Sanca setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Baiklah kalau begitu, kita menghancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abraham bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkat segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abraham melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Hai saudaraku Abdul Muthalib, ada yang aku sampaikan kepadamu. Apa ada wahai saudaraku? Kenapa nafasmu bersenang-senang? Ada yang nama Ahab yang datang dari Yaman bersama yang pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan bertujuh, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraham dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Hai Abraham, apa tujuan kemari-kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah membuat orang-orang curang, tidak mau mengunjungi kotaku Sanca. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu apa
mau mengalihkan undang-undang. Saudara, pergilah wahai kakek tua, jangan halangin aku dan pasukanku. Abdul Malik kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Malik menceritakan tujuan Abraha datang ke Mekah tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu, dengan apa yang harus kita lakukan? Wahai Abdul Muthalib, sementara ini kita mengunjungi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengisi daerah kebutuhan di sekitar untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai pencuriku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, wajah gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan-akan kakinya tolak. Kenapa raja ini tidak mau berjalan? Wahai pencuri, cepat pukul raja-raja ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berlari. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan. Dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya, satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abraha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah pasukan gajah menyerang Ka'bah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini di antaranya: jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah pasukan gajah menyerang Ka'bah. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah.
yang ingin menghancurkan Ka'bah.